Sebentar. Yes, sir. Oke. Ini satu contoh. Tentu saja saya pinjam gambar ini dari internet ya. Karena saya rasa ini cukup mudah untuk dipahami antara aktif dan pasif. Sekarang kita lihat, tadi dikatakan aktif itu adalah, kalimat aktif itu adalah kalimat di mana subjeknya lah yang melakukan suatu tindakan. Nah, ini contohnya, subjeknya di sini pada kalimat Mila waters the flowers, subjeknya adalah Mila. Subjeknya Mila, dan Mila inilah yang melakukan suatu tindakan. Apa tindakan di sini? Waters. Menyiram. Tindakan dari kalimat Mila waters the flowers ini apa? Mila menyiram waters. Waters. Oke, waters itu adalah tindakan yang dilakukan oleh si Mila. Tindakan tersebut ditujukan ke siapa? Ke the flowers. Nah, jadi ini yang dimaksud pada definisi tadi, Aktif. a sentence in which the subject does the action. Suatu kalimat di mana subjeknya melakukan suatu tindakan. Jadi subjeknya lah yang aktif, karena namanya kalimat aktif. Oke, Mila waters the flowers. Ini aktif, kalimatnya kalimat biasa yang sudah sering kita temui. Nah, kemudian kebalikan dari aktif ada pasif. Definisinya tadi, kalau aktif adalah suatu kalimat di mana subjek melakukan tindakan, sedangkan kalau pasif definisinya adalah suatu kalimat di mana subjek menerima atau dikenai suatu tindakan. Oke. Nah, di sini siapa yang dikenai suatu tindakan adalah si subjeknya. Oke, contohnya, the flowers are watered by Mila. The flowers are watered by Mila. Jadi seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian tadi, antara aktif dan pasif itu posisi subjek dan objeknya itu berubah. Kalau aktif, subjeknya menjadi berada di awal, sedangkan ketika diubah menjadi pasif, maka subjeknya diletakkan di akhir kalimat. Kebalikannya, ketika suatu benda di kalimat aktif itu berada di akhir, kemudian ketika diubah ke kalimat pasif, maka posisinya diletakkan di awal. Jadi di sini Mila yang dikenai suatu tindakan. Oke. Kemudian dari sini, dari contoh ini, apa ciri dari kalimat pasif yang bisa kita temukan? Apa ciri dari kalimat pasif yang bisa kita temukan? Menggunakan to be. Menggunakan to be. Kemudian apa lagi? Standby. By. Ada lagi? Kata kerja ketiga. Ya. Oke. Jadi ada beberapa ciri yang bisa kita temukan dari kalimat pasif. Yang pertama adalah penggunaan to be. Meskipun kalimat itu kalimat verbal, meskipun kalimatnya adalah kalimat verbal, tetapi ketika dia dalam bentuk pasif, maka kita tetap memerlukan to be. Kita tetap memerlukan
kata kerja bantu. Kemudian, to be atau kata kerja bantu tersebut diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi sehingga kalimat yang awalnya Mila waters the flowers menjadi the flowers are watered by Mila. Perhatikan penggunaan to be di sini itu harus sesuai, harus sinkron dengan kata bendanya. Di sini kenapa pakai are? Ada yang tahu kenapa bukan is, kenapa bukan am? Ada yang tahu? Halo? Karena ditambah s flowers-nya. Oke, karena the flowers-nya itu dalam bentuk jamak. Nah, jadi ingat, kalau bendanya jamak, maka to be-nya harus sesuai, yaitu harus menggunakan are. Kalau misalnya di sini s-nya itu dibuang menjadi the flower aja, maka to be yang harus dipakai apa? Is. Oke, sehingga menjadi the flower is watered by Mila. Ya, jadi di sini to be-nya harus sesuai dengan kata benda yang dijelaskannya. Kemudian to be itu harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini watered ini kata kerja bentuk ketiga. Kemudian kalau ada subjeknya, maka diawali dulu dengan by. Oke. Bisa dipahami ya? Perubahan dari aktif ke pasif dari contoh ini. The flowers pada kalimat aktif berada di akhir kalimat, kemudian ketika diubah menjadi pasif, menjadi posisinya menjadi berada di awal. Kemudian Mila ketika di aktif sentence, posisinya ada di depan, di awal kalimat. Kemudian ketika itu diubah menjadi pasif, maka posisinya berubah menjadi posisi akhir. Oke, dari contoh ini, apakah bisa dipahami perbedaan antara aktif dan pasif? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke, bisa ya. Oke. Jadi sekali lagi, the characteristics or the ciri, karakteristik atau ciri dari passive voice, the characteristic of passive voice is the use of to be and verb 3. The use of to be and third form of verb. Penggunaan to be dan juga kata kerja bentuk ketiga. Kemudian to be-nya itu apakah nanti pakai am, pakai are, atau pakai is, itu harus dilihat ke bendanya. Kemudian apakah pakai was atau were, atau are, is, am, maka itu harus dilihat tenses atau bentuk waktunya. Halo, bisa dipahami ya? Bisa, Sir. Nah, kemudian saya akan share
pola kalimat aktif pasif dari beberapa bentuk waktu atau dari beberapa tenses. Okay, can you see my share screen? Yes. Yes, sir. Okay, so as you can see there, this is the pattern of active to passive in some tenses. Jadi ini pola kalimat dari aktif ke pasif dalam beberapa tenses. Kalau simple present bisa dilihat kalau aktifnya itu diawali oleh subjek kemudian dilanjutkan dengan kata kerja. Kemudian kalau pasifnya itu S ini, perhatikan, S pada awal kalimat pasif ini mengacu pada objek yang berada di kalimat aktif. Bisa dipahami ya? Jadi ingat, S yang ada di kalimat pasif itu bukan S yang berada di kalimat aktif. Halo, bisa dipahami? Jelas? Jelas, Sir. Seperti contoh yang sebelum ini tadi yang saya share tadi. Jadi S subjek pada kalimat pasif itu merupakan objek dari kalimat aktif. Contohnya seperti yang tadi ya, yang Mila waters the flowers, kemudian kalimat pasifnya waters, the flowers are watered by Mila. Nah, the flowers itu pada kalimat pasif adalah sebagai subjeknya. Oke. Kemudian untuk bentuk past tense-nya tentu saja pada kalimat aktif kita menggunakan bentuk kedua, sedangkan kalau pasifnya kita menggunakan bentuk to be yang sesuai dengan past tense yaitu was atau were, kemudian dilanjutkan dengan kata kerja bentuk ketiga dan seterusnya sesuai dengan jenis tensesnya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, sekali lagi bisa dilihat bahwa ciri dari kalimat pasif adalah penggunaan to be atau kata kerja bantu yang diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Apapun jenis tensesnya nanti, kata kerja yang dipakai pada kalimat pasif itu selalu dalam bentuk ketiga. Bisa dilihat di sini. Dan apapun bentuk tensesnya nanti, kata kerja bentuk ketiga itu diawali terlebih dahulu oleh kata kerja bantu. Kalau simple present atau simple past itu kata kerja bantunya adalah to be. Kemudian kalau future itu will be, kemudian be. Kenapa be di sini? Karena dia continuous terjadi. Di mana nanti pola kalimat ini saya share ya di grup, silahkan nanti kalian pelajari. Nah, dari pola kalimat ini selanjutnya saya akan tampilkan contoh-contoh kalimat
pasif dalam beberapa bentuk waktu. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, ini yang sebelah I ini adalah subjek. Ini kemudian do, I do my homework. Subjek comes, my homework in position. Kemudian ketika kita ubah jadi pasif, maka my homework-nya kita posisikan di awal kalimat. Menjadi my homework ini S. Kemudian karena dia present, maka kata kerja bantunya adalah to be, dan di sini pakai is karena my homework itu tunggal. Kemudian kata kerja yang ada di sini tadi adalah do. Kemudian ketika diaktifkan menjadi bentuk ketiga dari do adalah done. Jadi my homework is done. Kemudian kalau kita ingin lengkapi, bisa tambahkan dengan by. By siapa? By me. By. Homework is done by me. By me. Oke. Ya. Itu ya. Kemudian present continuous.
I'm doing my homework. Contoh pola kalimat present continuous-nya adalah I itu subjeknya, kemudian karena subjeknya I maka kata kerja bantu atau to be yang sesuai adalah am menjadi I am, kemudian kata kerja ing menjadi doing, dari do tambahkan ing menjadi doing, I am doing. Apa yang dikerjakan? Yaitu my homework. Kalimatnya menjadi I am doing my homework. Nah, kemudian ketika itu dipasifkan, when we want to change into passive voice, then just like before, we put the object, in this case my homework, in the initial position. Dalam hal ini my homework itu diletakkan di posisi awal, sehingga kalimatnya menjadi my homework. My homework ini yang past to be-nya adalah is, menjadi my homework is, kemudian tambahkan being, nih, my homework is being, kemudian verb-nya apa yang ada di sini, yaitu do. Verb-nya adalah do. Kenapa di sini do-nya tidak menggunakan ing seperti yang di kalimat aktifnya? Ada yang tahu? Halo? Halo? Tes. Halo? Halo, sir. Sir. Halo, ini ada orangnya nggak? Yes, sir. Here. Yes, sir. Ya, kenapa di sini Because in passive voice we use verb 3. di sini continuous? Oke. Karena jadi jangan terpengaruh ya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan kata kerja yang ada di bentuk aktif, karena sekali lagi ingat, pasif itu kata kerja yang dipakai itu selalu bentuk ketiga. Nah, jadi bentuk ketiga dari do itu adalah done. Oke. Ini saya rasa jelas ya. Ini contohnya nanti juga akan saya share beserta dengan pola kalimatnya. Do you have any questions so far about today's material? Belum ada sepertinya, Mister.